Dia tak pernah faham mengapa aku dan kawan-kawanku begitu obsesif dengan permainan kata-kata dalam setiap buku sastra yang kami bahas hingga berjam-jam lamanya. Bagi Asmara, bahasa dan sastra adalah misteri ciptaan manusia. Sedangkan sains, fisika, kimia, apalagi biologi dan ilmu alam, mengandung misteri yang wajib diungkap manusia. Setiap tumbuhan ini, kata Asmara waktu kami masih kanak-kanak, harus dicari tahu asal-usul dan kandungannya agar kita memahami hubungannya dengan tumbuhan dan makhluk hidup lain. Bisa dibayangkan pada masa SMA, kami mulai jarang berdiskusi kerana kami memiliki intensitas pada tempat yang berlawanan. Paling tidak itulah yang dahulu kusimpulkan setelah melihat Asmara lebih senang berkumpul dengan kawan-kawan sesama pencinta sains dan mengisi malam minggu dengan kawan-kawannya. Aku lebih banyak menghilang dengan kawan-kawan yang menyukai kegiatan sastra dan teater. Dari sanalah pertama kali aku bertemu Gala Pranaya yang kelak hanya kupanggil sebagai sang penyair. Kurus, kumal, berkulit kusam, dan sendiri. Sang penyair sudah lulus SMA 2 tahun sebelumnya dan tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi kerana aku masih mengurus 4 orang adikku. Pertemuanku dengan sang penyair otomatis menyingkirkan segala kegiatanku yang lain. Dari dia aku berkenalan dengan berbagai naskah teater moden Indonesia, dari nama-nama besar seperti Bengkel Teater, hingga naskah yang menurut dia selalu dipentaskan dengan konsep teater rakyat, iaitu teater kecil, bermalam-malam ketika sang penyair diminta oleh kelompok teater kami untuk melatih anak-anak SMA yang hendak mementaskan naskah Bertolt Brecht, Mencari Keadilan yang diterjemahkan Rendra. Latihan-latihan vokal dan blocking yang berulang-ulang itu tidak terlalu membuatku terkesan, tapi justru serangkaian diskusi tentang makna dalam naskah, tentang bagaimana sang penyair sengaja menganggap karya-karya sastra yang selalu melekat pada benaknya adalah yang mengguncang batinnya. Dan biasanya yang bertema berburu keadilan seperti naskah Brecht ini, katanya. Sang penyair bercerita bagaimana puisi dan naskah drama bukan hanya terdiri dari sederetan kata-kata cantik, tetapi kata-kata yang memiliki roh untuk menerjang kesadaran kita agar berfikir dan bergerak tepat. Begitu saja, sejak hari itu sang penyair kemudian menjadi mentorku. Ketika malam turun, kata-katamu bergerak, kalimatmu menjadi roh. Kami semua berdiri dan mengepalkan tangan. Demikian dia membacakan kalimat puisinya yang ditulis di masa sekolah menengah. Orde Baru, kata sang penyair, telah menjadi kerajaan absolut. Kita tak bisa tidak melakukan apa-apa, meski melalui sastra atau teater atau kesenian lainnya. Tak mengherankan waktu di tahun terakhir di SMA 1 Solo, aku semakin jauh dari kegiatan keluarga, apalagi untuk memperhatikan Asmara. Aku lupa dan tak menyadari bahawa Asmara sudah tumbuh menjadi gadis yang menarik. Suatu hari, aku dikejutkan oleh seorang anak lelaki kurus, dengan lengan seragam yang dilinting dan rambut gondrong yang tiba-tiba berdiri di depan pintu rumah kami. Sungguh aku menyangka anak lelaki itu salah alamat. Barangkali dia mau melamar menjadi pemain drama televisi sebagai penjahat atau perampok. Ternyata tidak. Dia mengatakan bahawa dia mencari Asmara. Anak siapa? Ya, tiba-tiba saja secara ajaib ibu sudah muncul di belakangku. Aku menangkap kekhawatiran dalam suara ibu. Dandong, ayo masuk. Tiba-tiba suara Asmara terdengar, riang dan lincah. Ibu dan aku berpandangan dan semakin takjub ketika Asmara menarik lengan kurus si gondrong. Ibu tampak setengah panik, mungkin mengira si Dandong gondrong itu pemakai morfin mengingat kedua lengan yang kurus dengan kemeja yang dilinting itu. Ketika Asmara mengajak Dandong mengerjakan pekerjaan rumah fisika bersama di ruang tengah, kami semakin takjub. Belajar fisika bersama.
dengan anak yang penampilannya seperti Morfinis ini. Sebelum kami mengeluarkan komentar apapun, Asmara mengeluarkan buku-bukunya, dan si Morfinis mengambil bukunya yang tergulung dan diselipkan di kantong belakang celananya. Lazimnya, anak-anak lelaki yang menggulung buku pelajaran dan menyelipkannya di kantong celana belakang adalah bahagian dari gerombolan bodoh yang tak ada harapan masa depan kecuali jika ia mewarisi kekayaan bapaknya. Pilihan lain, biasanya anak model begini besarnya menjadi koruptor kerana tidak tahu arti bekerja keras. Si gondrong tersenyum-senyum membuka buku tipis busuk kumal itu dan memperlihatkannya pada Asmara dan astaga, Asmara memukulnya dengan manja. Ah, curang, kamu sudah selesai. Morfinis dengan rambut gondrong ini sudah selesai membuat PR fisika, dan kini justru adikku yang selalu juara itu malah mencocokkan dengan PR dia. Dunia sudah terbalik. Aku ke dapur menyusul ibu dan semakin terbelalak melihat ibu membantu Bak Ma menyediakan es dawet dan getuk lindri berwarna hijau dan merah jambu. Bu, ya sudahlah, mereka kan belajar. Gondrongnya ya biarkan saja. Temanmu yang penyair itu kan rambutnya juga awut-awutan ke mana-mana, kata ibu mencoba menenangkan aku dan dirinya sendiri dan membiarkan Bak Ma membawakan es dawet dan getuk lindri itu ke ruang tengah. Si Morfinis jelek ini kok dibandingkan dengan sang penyair. Ibu sering aneh kalau sedang panik. Dari dapur kami masih bisa mendengar suara mereka bergurau dan tertawa-tawa. Aku rasa Asmara salah makan atau matanya sedang terserang virus. Aku mengusulkan pada ibu agar Asmara diinterogasi setelah si Morfinis pulang. Ibu pura-pura tuli, meski matanya tetap tak lepas dari ruang tengah. Kamu mondar-mandir saja, Mas, pura-pura harus ambil sesuatu, ibu mendorongku. Maka aku meluncur ke ruang tengah, pura-pura mengambil buku dari rak buku bapa sambil melirik. Dan kedua sejoli itu tampak belajar dengan posisi yang tak mencurigakan. Aku masih pura-pura membuka 1-2 halaman sambil tetap melirik. Kali ini aku bisa melihat Asmara membalas lirikanku sambil mengerutkan bibirnya. Itu artinya dia sedang menahan kejengkelan. Dan sudah bisa ditebak, setelah si gondrong pulang, Asmara protes keras dengan kelakuanku yang menurut dia, seperti intel Melayu yang tak tahu tugasnya, celingak-celinguk seperti orang bodoh. Sebetulnya itu sebuah penghinaan, tetapi aku cukup puas bisa mengganggu Asmara. Siapa sih dia? Dia anak SMA Santo Yosef, kelas fisikanya jauh lebih maju daripada kelas fisikaku. Ini jawaban yang tak terduga. Sama sekali tak terduga. Mana mungkin Asmara ada pada posisi inferior secara akademis dibanding lelaki gondrong Bak Morfinis itu? Kamu pura-pura. Tidak mungkin kamu bertanya fisika pada anak gondrong itu. Aku ingat pandangan Asmara. Dia menyembunyikan senyum. Tak mungkin. Tak mungkin Asmara menyukai si lelaki yang seragamnya dilinting itu. Tapi apa boleh buat? Asmara sudah berusia 16 tahun. Tentu saja dia punya kriteria sendiri untuk lelaki yang menarik hatinya. Iaitu tadi, gondrong tapi ternyata penghuni lab fisika. Ketika akhirnya aku lulus dan pindah ke Yogyakarta, aku tak pernah lagi mendengar nama si gondrong. Menurut ibu, Asmara lebih sering berkawan dengan beberapa kawan dari kelompok karate dan kelompok sains di sekolahnya. Ketika dia akhirnya masuk FKUI, aku tak lagi mempersoalkan kawan-kawan lelaki Asmara kerana aku tahu pasti waktunya habis untuk kuliah. Giliran Asmara yang lebih mengkhawatirkan tingkah lakuku yang merasa ingin menyelamatkan Indonesia, demikian dia selalu menyindir. Baru saja aku memejamkan mata, terdengar suara ketukan pada pintu. Aku menjawab bahawa aku sudah tidur. Dan tentu saja Asmara malah membuka pintu dan menggerutu bahawa seharusnya aku mematikan lampu jika memang benar sudah tidur.
Aku tetap memejamkan mata meski tersenyum. Terdengar suara kursi yang diseret. Ampun, dia akan memberiku kuliah malam. Mengapa Mas Laut tidak berterus terang pada bapa dan ibu? Aku tidak menjawab, masih terpejam. Mas, kalau ibu nanti ke Solo, pasti akan mampir ke Yogyakarta. Kalau Mas Laut ternyata tidak di tempat kos. Tempat kosku di Pelem Kecut belum kutinggalkan. Ya, tapi satu saat kan Mas harus memilih. Enggak mungkin membiayai dua-duanya. Memangnya Mas Laut gratisan tinggal di Segan? Aku tidak menjawab kerana sebetulnya mulai bulan depan memang Pelem Kecut secara resmi kutinggalkan. Asmara dan aku berputar-putar debat soal geografi dan lokasi, tapi sesungguhnya dia sedang menegur kegiatanku yang menyerempet berbahaya. Aku membuka mata dan menatap lurus ke arah rak bukuku. Kamu pasti suka sarang kami di Segan. Tiba-tiba saja komik Ramayana yang diletakkan di rak paling atas itu mengingatkan aku pada serial mural karya Anjani. Kenapa? Rumah tua penuh aktivis yang berdebat tak berkesudahan, asap rokok, mata merah, makan mie instan, dan tubuh yang jarang mandi. Kami rajin mandi kok, aku menimpali terkekeh-kekeh sambil mengingat-ingat beberapa kawan yang harus dihalau untuk mandi seperti Julius. Tapi sungguh, marah, rumah sekretariat kami lumayan rapi untuk sebuah hunian tempat mahasiswa dan aktivis keluar masuk. Aturan kami cukup ketat, semua harus membersihkan segala yang kami pakai. Dengan Kinan yang tegas dan Daniel yang mudah jijik melihat sisir bekas yang menggeletak, atau abu rokok bertebaran, kau akan terkejut melihat tempat kami yang sederhana tapi apik dan artistik. Apik dan artistik. Itu loh Kinan menutupi dinding kami dengan mengundang beberapa aktivis Taraka untuk melukis mural. Apik tenan. Oh ya, lukisan apa? Ya macam-macam. Misalnya, Coki membuat wajah-wajah berbagai tokoh, dari Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, dan Che Guevara. Anjani membuat panel komik perjalanan Tan Malaka dari satu negara ke negara lain, kemudian di tembok belakang, nah ini favoritku, dia membuat komik kontemporer yang terinspirasi dari Ramayana. Maksudmu? Aku terdiam. Teringat beberapa bulan lalu, ketika aku melihat tubuh kecil lincah itu menggunakan tangga untuk menggambar panel lukisan pada tembok belakang rumah di Segan. Aku tak tahan juga untuk tak bercerita pada adikku yang juga menganggap cerita-cerita wayang sebagai kompas kehidupan kami di masa kecil. Tampaknya Anjani merasa aku memperhatikannya dari belakang. Jangan cuma nonton. Aku membersihkan tenggorokan kerana tak tahu bagaimana membalas teguran itu. Bisa saya bantu? Anjani tetap melukis dengan tangannya yang kecil yang memegang kuas besar dan garis yang tebal. Lama-kelamaan aku menyadari dia sedang melukis seorang lelaki yang diculik oleh beberapa orang yang mengendarai kuda. Perlahan-lahan aku mendekat dan mempelajari tokoh-tokoh yang digambarkannya. Tokoh-tokoh ini tak mengenakan kostum wayang golek seperti yang biasa dilakukan R.A. Kosasih. Para tokoh Anjani, baik lelaki maupun perempuan mengenakan baju silat sederhana. Lama-lama aku bisa menebak, Anjani sedang membuat interpretasi kisah Ramayana moden. Namun, pada panel yang sedang dilukisnya, aku terkejut, justru tokoh Rama yang ditantang berkelahi itu akhirnya dikepung beberapa lelaki, dibekap lalu diculik. Aku tak faham mengapa Rama diculik. Ini bukan tokoh Rama. Cerita ini memang terinspirasi kisah Ramayana. Faham, kenapa justru suaminya yang diculik? Kan seharusnya Sita, lalu Rama menyelamatkan dia. Dalam ceritaku, justru sang suami yang diculik oleh Raja berkepala 10 yang berniat menyeksa dan membunuhnya dan sang isteri yang akan berperang menyelamatkan dia. Anjani menjawab dengan wajah dan mata yang tetap terfokus pada lukisannya.
Bedanya, nanti ketika mereka bersatu, sang isteri tak perlu meminta sang suami membuktikan kesetiaannya dengan terjun ke dalam kobaran api. Sang isteri percaya bahawa cinta telah mempertahankan segala kehormatan. Bukan main jeniusnya, tak sadar aku mengeluarkan segala rasa kagumku. Asmara tertawa terbahak-bahak. Mas, kau sedang jatuh cinta. Di sebuah tempat di dalam keji, tahun 1998. Aku tak pernah tahu nama si mata merah yang sesungguhnya. Setelah beberapa hari tergeletak mati di dasar laut, aku juga tak pernah tahu secara jelas lokasi penahanan kami. Apakah mereka meletakkan kami di sebuah penjara atau sebuah markas? Sebaliknya, si mata merah dan para hambanya mengetahui nama asli dan nama-nama samaranku selama kami semua dalam pelarian sejak Juli 1996 lalu. Dia bahkan mengetahui nama bapa, ibu, dan asmara, pekerjaan bapa, pekerjaan ibu. Dia tahu lokasi rumah kami di Ciputat dan kampus asmara di Salembah. Ini sungguh mengerikan. Satu hal yang ku ketahui, mata merah adalah salah satu manusia paling keji yang pernah kutemui. Itu kusimpulkan kerana di sebuah pagi, hari ketiga, yang kuperkirakan tanggal 15 Maret tahun 1998, kami dibangunkan oleh bunyi terompet yang memekik-mekik. Sama-sama ku dengar suara orang baris berbaris dan derap sepatu. Aku semakin yakin kami berada di sebuah markas. Entah markas apa. Kedua tanganku masih terikat pada ujung setiap velvet. Aku juga bisa mendengar suara lenguhan Daniel yang pasti baru bangun. Dari suara dengkur Alex yang halus diselingi bunyi mesin pendingin, aku menyimpulkan di ruang yang luas itu hanya ada kami bertiga. Aku tak tahu di mana mereka menyekap sang penyair dan Sunu. Aku bahkan tak tahu apakah kawan-kawan lain masih aman dalam pelarian atau sudah tertangkap dan dikurung di tempat lain. Di dalam mimpi-mimpiku, aku bukan hanya bertemu sang penyair, tetapi sesekali aku bertemu dan bertengkar dengan naratama. Pertemuanku dengan sang penyair adalah sebuah mimpi yang tak ingin membuatku bangun kembali. Mimpi yang teduh sekaligus menyedihkan, kerana entah bagaimana aku menyadari pertemuan itu akan segera berakhir. Sedangkan mimpiku bersama naratama adalah mimpi buruk dan membuatku berkeringat ingin menjerit. Ke mana naratama? Mengapa dia selalu tak ada ketika kami dalam keadaan genting? Aku teringat cerita Kinan. 2 tahun lalu, sebelum kami dinyatakan buron oleh pemerintah, Kinan ditugaskan ke Tandas Surabaya bersama Sunu, Julius, Gusti dan naratama. Mereka mengawal buruh 10 pabrik menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah. Saat itu, aku baru saja ditunjuk menjadi Sekjen Winatra dan Bram menugaskan aku pindah ke Jakarta. Kerana unjuk rasa yang intens dan melibatkan ribuan buruh, tentara merasa mempunyai alasan menangkap mereka. Kami dibawa ke dalam satu ruangan dan digabung bersama mahasiswi lain. Sedangkan Sunu, Julius, dan Gusti diinterogasi di ruangan sebelah. Mereka ingin mencari bukti bahawa Kinan dan kawan-kawan adalah dalang unjuk rasa itu, kata dalang menjadi buruk selama 10 tahun terakhir, kerana tidak lagi merujuk pada seni pertunjukan wayang. Menurut Kinan, di ruangan itu dia harus membuka bajunya hingga hanya mengenakan celana dalam dan bra, kerana beberapa polwan yang memeriksa mereka sibuk mencari-cari sebuah rekaman video. Untung saja mereka tidak menemukan apa-apa, kerana video itu sudah kami amankan. Demikian Kinan mengisahkan padaku sembari tertawa-tawa, seolah-olah yang dialaminya adalah sesuatu yang lucu. Setelah Kinan dan kawan-kawan ditahan selama 3 hari, mereka dilepas dan bubar ke tempat kos masing-masing. Pertanyaan pertama Sunu ketika mereka semua keluar dari kantor polisi adalah,
Mana video itu? Di mana Tama? Ya, di mana dia? Belakangan, menurut Kinan, Naratama mengaku berhasil kabur bersama video yang dicari itu ketika unjuk rasa mulai dibubarkan polisi. Apa isi video itu? Ternyata isinya hanya beberapa latihan teater sang penyair dengan para buruh pabrik. Sebetulnya tidak berbahaya, tetapi saat itu sang penyair dan puisi-puisinya menyebabkan pemerintah dan tentara SWAT. Maka kami merasa apapun yang bersangkutan dengan sang penyair yang bisa membakar semangat aktivis buruh sebaiknya disimpan dulu. Aku menelan kembali pertanyaan berikutnya, yang mengganggu pikiranku tentang bagaimana Naratama bisa lolos dari intaian Intel. Tetapi Kinan tahu betul aku selalu curiga pada Tama. Dia tersenyum mengatakan, "Laut, nanti kau sendiri akan mengalami. Mungkin ada sebagian dari kita yang kena tangkap, sebagian berhasil menghindar. Itu kan biasa." Karena Kinan masih menaruh kepercayaan yang begitu besar pada Naratama, aku berusaha membunuh kecurigaanku terhadapnya. Asu, sekali lagi kepalaku disiram air dan batu ais. Bangun lu, anjing. Mereka pasti memiliki lemari ais gigantik karena gemar sekali membangunkan kami dengan seember ais. Terdengar Daniel berteriak dan menyumpah-nyumpah. Alex terdengar menggeram-geram, sedangkan aku masih mencuba berdamai dengan setumpuk darah kering pada bibir, wajah bengkak, dan tulang hidung yang patah, yang membuatku sulit bernafas. Aku hanya bisa berharap kepala dan sebahagian badanku yang basah oleh siraman ais ini akan kering dengan sendirinya, kerana kedua tanganku masih diikat ke pojok velvet. Salah seorang dari mereka mendekatiku. Aku bisa merasakan tangan sebesar kayu balok itu mencengkeram pergelangan tanganku. Ajaib, rupanya dia tengah membuka kedua ikatan tanganku. Tetapi mereka tetap membiarkan mataku tertutup. Belum sempat aku menggaruk-garuk tanganku yang gatal bukan main, mereka memaksaku berdiri dan berjalan. Tak ada pilihan untukku selain patuh, berdiri, dan mencoba berjalan. Baru saja beberapa langkah sebuah kaki menendang punggungku. Aku terjerembab dan seseorang memaksa aku duduk di sebuah kursi lipat, lalu mereka memborgolku kembali. Aku bisa mencium bau rokok dan aroma kopi. Kudengar suara sendok yang mengaduk-aduk gelas dan hirupan pertama kopi. Bau rokok dan kopi dan rasa represi yang mengungkungku memberi pesan bahawa si mata merah ada di hadapanku. Sudah ingat di mana tempat persembunyian Kinanti? Benar, itu suara si mata merah, berat dan menekan. Aku tak menjawab kerana aku memang tak tahu di mana Kinan bersembunyi dan bersyukur bahawa dia belum tertangkap. Winatra, apa artinya? Suara berat dan tenang si mata merah itu terasa menekan. Aku memutuskan tidak menjawab. Jika dia tahu secara rinci tentang keluargaku, pasti dia juga sudah tahu kegiatan Winatra dan Wirasena. Tiba-tiba satu tinju melayang ke perutku. Ah, Winatra dan Wirasena, ini semua anak didik Arifin Bramantyo yang sudah membusuk di penjara. Masih juga kalian setia pada anak kurus itu? Si mata merah tertawa kecil. Laut, kita diskusi saja. Ayo santai. Dia mendehem yang diterjemahkan sebagai sebuah perintah oleh salah satu anak buahnya. Rupanya perintah itu adalah membuka kain hitam yang sudah lama melekat menutupi mataku. Selajur sinar lampu neon menghantam mataku. Aku merasa kepalaku berdenyut dan mataku seperti tak berfungsi. Segala yang ada di hadapanku terlihat kabur, kerana mataku terlalu lama dibebat kain hitam. Perlahan-lahan aku bisa melihat Daniel dan Alex. Kami berada di sebuah ruangan yang cukup besar dengan 3 tempat tidur velvet yang saling berjauhan. Tapi kali ini kami bertiga tengah berhadapan dengan interogator seperti mahasiswa yang tengah berhadapan dengan dosen.
Daniel dan Alex masih mengenakan kain penutup mata dan tengah diinterogasi, meski kali ini tak lagi diselingi tinju dan siksaan. Aku bisa mendengar sekilas Daniel ditanya mengapa kami menentang order baru dan sang interogator menggertaknya sambil menghantam meja, sementara Alex yang duduk beberapa meter dariku tampak lebih tenang. Aku tak faham mengapa aku satu-satunya yang diperbolehkan melihat ini semua. Kami dipisahkan oleh sebuah meja lipat dengan para interogator. Di hadapanku, si mata merah duduk menatapku dengan saksama, dan di meja kulihat ada sebuah gelas kaleng berwarna hijau apel, yang pasti berisi kopi panas kerana aku bisa mencium aromanya. Di kiri kananku berdiri dua lelaki sebesar pohon yang tempoh hari menculikku. Mereka masih mengenakan seibo sehingga aku tetap tak bisa melihat wajah mereka, tetapi aku mengenali tubuh mereka yang besar. Si mata merah menyodorkan sebuah gelas kaleng berisi kopi panas itu. Minum. Aku diam menatap kepul uap kopi itu. Apakah kopi itu mengandung racun? Mengapa pagi ini mereka sedikit beradab? Atau mungkin itu metode mereka? Bertanya baik-baik pada pagi hari, lalu menyeksa pada siang hari, kemudian menghirup darah kami pada malam hari. Demikiankah cara kerja mereka? Minum, si mata merah setengah memaksa. Aku mengambil gelas kaleng itu dengan tangan gemetar. Kedua tanganku sepanjang malam diikat di kedua ujung tempat tidur velvet sehingga rasanya hampir tak berfungsi. Aku menghirup kopi itu sedikit saja. Jadi seandainya ada racun, aku tidak langsung mati. Si mata merah mengambil sebungkus rokok dari sakunya dan mengambil sebatang. Dia menyalakan rokok itu dan menghembuskan asapnya. Kenapa kalian berniat mengganti presiden? Urusan apa kalian anak-anak kecil mahu mengganti presiden? Tiba-tiba saja aku kepingin sekali menjawab, kalau kami memang hanya anak kecil, kenapa bapa merasa terancam? Lelaki sebesar pohon di sebelah kiriku menggampar kepalaku dengan tangannya yang sebesar tampah. Aduh, aku merasa wajahku pecah berkeping-keping. Bibir dan hidungku penuh darah. Aku mengelap bibirku yang sudah sangat bengkak itu. Si mata merah menghela nafas dan menatapku dari kepala ke kaki bolak-balik. Winatra, aku diam. Apa arti Winatra? Kini aku yang penasaran reaksi si mata merah, maka aku memutuskan menjawab. Membagi secara rata. Mata merah menatapku. Bibirnya mencibir. Membagi secara rata. Seperti ajaran komunis, begitu. Ya enggaklah. Semua ajaran baik kan memang menyuruh kita berbagi. Ajaran orang tua, ajaran semua agama. Dan juga sila kelima Pancasila kan juga berbicara soal keadilan sosial. Aku menjawab dengan normatif yang membuat si manusia pohon semakin beringas. Sok ngajarin lagi. Kalian ikut-ikutan PKI. Pidato-pidato Arifin Bramantyo kan membela petani dan buruh. Persis PKI. Pidatonya membela semua rakyat Indonesia yang miskin. Kataku mulai bosan dengan kebodohan klise mereka. Si manusia pohon nyaris menghajar mukaku, tetapi si mata merah menahan. Oi rasana, tanyanya. Oi rasana kenapa, Pak? Artinya, para pemberani. Mereka tertawa keras, terbahak-bahak seperti sekumpulan beleguk, sehingga aku bisa melihat melalui ekor mataku bagaimana orang-orang yang tengah menginterogasi Daniel dan Alex menoleh. Mereka memang sok berani, kepingin mencabut 5 undang-undang politik. Si mata merah mengusap air matanya saking gelinya. Gila anak-anak ini. Bosmu sudah tertangkap. Tiba-tiba si manusia pohon sebelah kiriku menyela. Dia sudah membusuk di Cipinang sana bersama Zenana. Hei, kalian coba ceritakan urusan apa dengan anak-anak Tim-Tim. Urusan di tanah air saja enggak beres, kalian ikut-ikutan urusan di Tim-Tim. Aku diam kerana Tim-Tim memang lebih bagian Julius dan Dana.
Mata merah kembali mengisap rokoknya dan membuang asapnya tepat ke wajahku. Begini, terserah kamu mahu bungkam atau bersuara, nanti akan tertangkap suatu hari. Aku masih diam. Si mata merah mengabsen nama-nama anak Wirasena dan Winatra satu persatu, dan aku sengaja tidak memberi reaksi apapun. Aku hanya heran mengapa dia sama sekali tak menyebut nama Naratama. Juga para pelukis teman kalian, para seniman. Si mata merah tersenyum, tampaknya dia bisa membaca horor di mataku ketika dia menyebut kata seniman, Abi, Hamdan, Choki. Aku masih diam, mulai terbiasa bersikap seperti patung, dan tentu saja si kecil manis Anjani. Aku tak bisa tak berontak dan mencoba melepaskan diriku. Tanganku diborgol dan sekaligus diikat pada kursi lipat jelek ini. Aku mengguncang-guncang tanganku dengan sia-sia dan para manusia pohon cuma terkekeh-kekeh mengeluarkan duit dari kantong mereka. Apa gua bilang? Pacarnya si kecil Anjani, bukan Kinan. Mana? Aku berharap para malaikat bisa melindungi mereka. Sungguh, biarlah kami saja yang ditangkap, ditinju, diinjak, atau Si mata merah menyundutkan rokoknya ke lengan kananku, lengan kiri, telapak kanan, telapak kiri. Perlahan dan membakar. Aku menjerit-jerit dan dia tersenyum senang. Bayangkan kalau kulit Anjani yang putih itu aku perlakukan seperti ini. Aku menahan diri untuk tidak murka. Semoga dia tak memperhatikan gemeletup gigiku. Pantas saja Bram melarang sesama aktivis Winatra untuk jatuh cinta. Beginilah akibatnya. Cara menyundut pacarmu itu ada seninya. Si mata merah tersenyum. Mula-mula, aku akan menyundut ujung kakinya yang putih dan mungil itu. Lalu, perlahan naik ke betisnya. Dia mengatakan itu sambil menyundut pipiku. Aku menjerit-jerit. Si mata merah berlagak tuli dan meneruskan keasyikannya berfantasi. Aku yakin, orang semacam dia hanya bisa orgasme setelah puas menyeksa orang lain. Biasanya, perempuan senang dielus-elus pahanya, ya enggak? Mata merah tersenyum memainkan batang rokoknya yang menyala-nyala. Di paha kiri 2 kali sundut, di paha kanan 2 kali sundut, lalu ke tengah, ke bawah. Entah dari mana tiba-tiba saja aku mendapatkan kekuatan untuk bangun bersama kursi lipat jelek itu dan menyeruduk mata merah. Aku tak tahu apa yang terjadi setelah badanku habis diinjak-injak si manusia pohon dan manusia raksasa. Mungkin aku akan mati, kerana kali ini aku melihat sang maut berdiri di hadapanku, hitam dan tinggi serta bersinar-sinar. Lalu dia mengatakan, kau belum mati laut. Cinta datang begitu saja, tanpa rencana, tanpa pengumuman. Dia lahir dan tumbuh sebagai reaksi pertemuannya dengan sekuntum bunga. Aku ingin muntah mendengar ucapan Naratama. Dia tengah sok berpuisi di samping Anjani yang asyik melukis tokoh sita berbaju hitam di dinding belakang rumah hantu. Anjani tampak terus mengusapkan kuasnya ke dinding seperti tak terpengaruh ucapan Tama. Hanya beberapa meter dari mereka, aku menyaksikan keduanya dari jendela dapur sembari merebus air untuk memasak mie instan. Malam sebelumnya kami habis berdiskusi dan Daniel terserang flu, batuk, semprot-semprot pilek, dan sedikit demam. Air mendidih dan aku memasukkan beberapa lembar kulit ayam yang kuperoleh dari tukang sayur. Kuiris bawang putih kecil-kecil, lalu kucemplungkan ke dalam kaldu. Dari jendela aku bisa mendengar suara Naratama yang sengau itu merayu Anjani dengan cara membicarakan puisi-puisi Rendra dan mural Diego Rivera. Lelaki ini memang taik, kerana tampaknya tak pernah kehabisan referensi. Mendidih tu, masukkan mie. Sang penyair menyentak dan membuatku agak malu. Mie instan aku keluarkan dari bungkusan, lalu aku memasukkan mie, potongan cabai rawit, dan bumbu yang sekejap menimbulkan wangi yang sedap.
Aku tahu ini bukan menu yang akan membahagiakan ibu yang selalu mengkhawatirkan soal nutrisi kami, tetapi untuk kehidupan mahasiswa dan aktivis, mie instan buatanku sudah cukup mewah, karena akhir dari masakan serba cepat ini akan ditutup dengan sebutir telur. Sekadar ingatan, telur adalah barang borjuis di rumah hantu, maka lazimnya aku menyembunyikan telur di pojok lemari ais agar tidak disabet anak-anak lain. Upaya yang sia-sia, karena biasanya mereka semua tahu tempat persembunyian makanan. Mas, ceritakan ketika dulu kau melamar Mbak Aryani. Apakah kau menggunakan puisi-puisimu? Sang penyair tertawa kecil. Tidak, percintaan Ari dan aku adalah percintaan yang polos. Kami tak butuh kata-kata, apalagi puisi. Bagaimana kau tahu Mbak Aryani adalah perempuan yang tepat untuk hidup bersama? Sang penyair tampaknya tak menyangka aku bakal melontarkan pertanyaan pribadi seperti itu. Tetapi kelihatannya dia tidak keberatan berbagi. Ari tidak pernah berharap apapun dariku. Aku hanya memiliki tubuh dan baju yang melekat ini. Aku tak pernah selesai sekolah, apalagi punya gelar. Modalku hanya hati yang jujur dan daya hidup. Bagi Ari, semangatku memperjuangkan keadilan sudah cukup membuat dia memutuskan untuk hidup bersamaku selamanya. Aku menatap sang penyair yang menyalakan rokok dan menghisapnya. Ada sedikit rasa iri pada sikapnya yang tenang dan berjarak. Dia kelihatan tak pernah sibuk menghadapi gejolak remaja yang memalukan ini. Sang penyair bertemu Aryani dan mereka menikah muda. Tapi dia dan puisi-puisinya menjadi api bagi gerakan-gerakan kami. Dari jendela aku lihat Naratama mencoba bertanya-tanya tentang cat yang digunakan Anjani. Uap yang berkepulan dari panci mie menggambarkan kecemburuanku saat ini. Aku tak bisa apa-apa selain memecahkan telur, membiarkan telur itu matang di atas mie, dan mengangkatnya. Sang penyair sudah menyiapkan mangkuk dan sendok. Mas, mahu saya buatkan? Masih ada satu kardus mie instan bawaan Gusti dan Naratama. Sang penyair menggeleng. Aku menuangkan seluruh isi panci ke dalam mangkuk. Baunya memang membuat perutku bikin onar. Lezat dan penuh dosa. Aduh, asyik sekali. Mau dong. Kuah kaldu itu hampir saja tumpah karena tanganku goyah mendengar suara itu. Anjani, astaga, ngapain dia meluncur masuk dapur? Dan mengapa dia berjalan mendekat? Astaga, dia berkeringat. Kulitnya yang licin itu berkeringat. Kenapa dia mengambil sendok? Ah, wajah Anjani yang mungil itu masuk ke dalam permukaan panci. Dengan lincah ia menciduk sesendok kuah dan beberapa helai mie, lalu memasukkan ke dalam mulutnya yang mungil. Aku menjadi patung bodoh yang menatap wajah Anjani menikmati kuah itu. Laut, ini enak sekali. Mie instan rasa bawang putih dan kaldu asli. Sungguh pekel lidahnya. Angkat pancinya Laut, nanti terlalu matang. Sang penyair menggerutu dan segera mematikan api. Dia menyerobot tanganku, menuang seluruh mie, kuah, serta telur itu ke dalam mangkuk. Kemudian dia mengambil 2 bungkus mie instan dari lemari sembari mengatakan, aku tak ngeterke mangkuk mie iki nadisik kanggo Daniel. Kalian masaklah dan makan berduaan. Sang penyair membawa mangkuk mie yang mengepul-ngepul itu ke kamar samping, tempat Daniel meringkuk sambil menyemprot-nyemprot ingusnya. Anjani mencuci tangannya dengan minyak untuk menghilangkan belepotan cat di tangannya, lantas dia mengulangnya dengan sabun. Seusai mengelap kedua tangan mungil itu, segera saja Anjani menyambar 2 bungkus mie instan tadi. Dia mengambil air, menyalakan api, dan menggodoknya. Buru-buru aku mengambil sisa kulit ayam dan bawang putih dan dengan sigap memotong-motongnya. Oh, inikah rahasianya? Tanyanya dengan nada takjub. Kedua matanya bening dihiasi bulu mata yang cantik. Kulit ayam dan bawang putih. Bisa juga kaki ayam, tapi tadi tukang sayurnya. Anjani tersenyum.
Aku baru menyadari, Anjani begitu mungil sehingga dia harus menengadah saat berbicara denganku. Dia tertawa kecil melihat aku mendadak tak bisa menyelesaikan kalimatku. Kata Tama, kau suka memasak untuk kawan-kawan. Aku berusaha menahan gejolak hatiku mendengar nama itu dan mengangguk. Kalau ada waktu dan ada bahan. Seadanya saja. Kata Tama, nasi goreng buatanmu enak sekali. Apa dia cuma berbincang dengan Tama di Republik sebesar ini? Biasa saja. Mungkin karena aku memperhatikan bumbu. Apa yang ada di dapur minim ini, aku bikin sebisaku. Dan untuk anak-anak ia terasa enak. Aku mengecilkan api karena kaldu sudah mendidih dan menimbulkan buih. 2 bungkus mie instan yang tadi disodorkan sang penyair ku buka dan kucemplungkan. Kemudian, kucemplungkan juga telur dan kali ini aku memasukkan irisan cabai rawit. Anjani menyediakan 2 buah mangkuk dan membantu menuang mie yang baunya sangat sedap itu ke dalam mangkuk kami masing-masing. Ke mana dia? Siapa? Narasumbermu, Naratama. Aku tak berhasil menyembunyikan kecemburuanku. Anjani tersenyum seperti memahami kalimatku yang bernada mutung. Dia mahu membicarakan urusan belangguan dengan Kinan. Kami duduk berhadapan dan Anjani begitu peka akan kegugupanku karena aku tak kunjung membuka pembicaraan. Dengan berbicara santai, Anjani berhasil menggilas rasa kikukku, seolah-olah kami sudah begitu lama berkawan. Dia sangat percaya diri sekaligus memahami lawan bicara yang susah bicara seperti aku. Dia memuji lezatnya kuah mie instan itu dan sungguh berbeza dengan yang biasa dia makan. Aku tidak tahu bagaimana membalas pujiannya selain dengan memuji mural yang sudah hampir selesai itu. Aku masih takjub dia memilih cerita yang subversif dari pakem, Sitah menyelamatkan Rama yang diculik dan nyaris dibunuh oleh musuhnya. Mengapa? Subversif, ujar Anjani sembari mengunyah mie dan senyumnya perlahan mengembang. Aku ingin sekali perempuan tak selalu menjadi korban, menjadi subjek yang ditekan, yang menjadi damsel in distress. Ya, tempoh hari kau sudah menjelaskan itu. Anjani tertawa. Wah, kamu ingat ucapanku. Itu langka. Maksudmu, pengalamanku, lelaki di rumah mahupun di kampus jarang mendengarkan ketika perempuan bicara. Mereka gemar memotong kalimat lawan bicara mereka, Anjani menyimpulkan dan saat itu aku langsung memutuskan Asmara dan Kinan pasti akan cocok membentuk trio bersamanya. Percayalah, anak-anak Winatra sangat mendengarkan. Lelaki atau perempuan, aku mencoba membela kaumku dengan setengah hati, kerana yang dikatakan Anjani memang benar. Maksudku, begini, mengapa kau secara pribadi menginginkan konsep mural seperti itu? Apa yang mendorongmu? Anjani menatapku, seolah dia belum pernah mendengar pertanyaan itu. Mungkin karena aku tumbuh dan besar bersama banyak lelaki di rumahku. Aku punya 3 kakak lelaki dan ayahku cukup dominan. Ada suasana maskulin yang berlebihan di rumah kami. Bayangkan bagaimana mereka memperlakukan si adik bongsu, satu-satunya perempuan. Anjani bercerita sambil mengunyah mie instan dengan nikmat yang kini sudah tinggal setengah mangkuk itu. Aku tahu penghuni rumah hantu sangat menyukai mie instan buatanku, tetapi melihat betapa lahapnya mulut kecil cantik itu menikmati masakanku, meski sekadar mie instan membuat dadaku terasa mekar. Pasti mereka menyayangi dan melindungimu. Lebih tepat lagi, mereka membuat kawan-kawan lelaki kabur sejauh-jauhnya, katanya dengan nada jengkel sambil mengais-ngais sisa mie dari dalam mangkuk. Dia lalu mengangkat mangkuk itu dan menghirup seluruh kuahnya. Pantas saja Kinan cocok dengan Anjani. Keduanya sama-sama doyan makan. Jika mereka berdua kuperkenalkan pada Asmara, jadilah mereka trio yang selaras, sama-sama suka makan dan sama-sama mengatur hidupku.
Seorang adik perempuan sering tak sadar jika kakaknya meledek, menggoda, dan mengganggu sebetulnya kerana sayang. Kataku mencoba mengingat-ingat hubunganku dengan Asmara dan berapa puluh kali aku membuatnya menangis saat kami masih kanak-kanak. Adikmu perempuan? Ya, tapi kami hanya berdua. Jadi, kelihatannya kekuatan perang jenda cukup seimbang. Aku mencoba berfikir sejenak, atau sebetulnya para perempuan di rumah, ibu dan Asmara, sangat dominan. Aku semakin takjub bisa tertawa di hadapan Anjani. Problemnya memiliki 3 kakak lelaki bukan hanya mereka memberikan perlindungan yang berlebihan, tetapi mereka memperlakukan aku seperti teritori mereka. Jadi, jika ada kawan lelaki hanya lelaki saja, by the way mereka bertingkah seolah teritori mereka terancam oleh musuh. Mengapa keluhan ini mirip sekali dengan gerutuan Asmara? Aku mulai mengerut. Mengapa aku merasa ada semacam benang merah antara Asmara, Hinan, dan Anjani? Apakah kerana mereka suka makan enak dan tak ragu untuk menambah berkali-kali? Mas Indra, misalnya, sudah kuliah di Bandung pun hampir setiap hari mengecek aku di Jakarta. Mas Abi dan Mas Mahesa lebih menjengkelkan lagi. Ketika aku memilih isi Yogyakarta sebagai pilihan pertama, mereka mencoba meyakinkan orang tua kami bahawa itu ide yang mengkhawatirkan kerana tak akan ada yang menjagaku di sini. Tetapi selain persoalan lokasi, aku juga harus menjelaskan mengapa aku tak ada pilihan lain di luar studi seni rupa. Itu butuh berbulan-bulan kerana sejak kecil gambar-gambarku selalu hanya dianggap coret-coret dinding yang tak berguna. Anjani menceritakan bagaimana ia harus meyakinkan kedua orang tuanya, terutama bapaknya, bahawa dia tak akan bolos kuliah, tak akan keranjingan pesta atau pergaulan bebas. Dia harus mendapatkan dukungan penuh dari adik ayahnya yang menetap di Yogyakarta, dan salah satu guru besar di UGM. Lantas, setelah upacara menghantar si adik bongsu yang dilakukan sang ibu, Abi, dan Mahesa, kerana abang sulung sedang ujian, dan memeriksa tempat kos yang dipastikan berjauhan dengan tempat kos pria, barulah Anjani dilepas oleh keluarganya. Kau pasti merasa bebas merdeka, kini jauh dari pengawasan dan bisa melukis seasyik ini. Aku mengangkat mangkuk dan mulai mencucinya di besin. Kau tidak tahu Julius itu kawan dekat Mas Abi. Anjani tertawa. Dia berfungsi mengawasi aku. Dalam setiap kelompok pasti ada agen ganda. Kembali dia tertawa. Sebuah gurauan yang terus-menerus melekat di benakku. Ketika kami selesai mencuci mangkuk mi, Naratama muncul dengan wajah mirip cucian lusuh. Hai, sapa Anjani dengan tampang prihatin. What's up? Aku balik dulu, Jan. Loh, Hinan bilang apa? Belangguan. Aku tidak ikut, Naratama melirik aku dengan wajah masam. Ada tugas lain. Anjani memandang aku dan Naratama bergantian. Naratama kemudian mengambil ranselnya dan meninggalkan kami tanpa berkata apa-apa. Baru kali ini aku melihat dia begitu layu dan murung. Sekali lagi aku tak bisa menggerakkan tubuhku, tetapi aku sadar betul, ternyata aku belum mati, kerana aku bisa merasakan darah segar dari hidung dan mulutku. Asin. Rupanya, setelah menginjak punggungku habis-habisan, mereka memindahkan aku ke velvet. Tangan kananku kembali diikat ke salah satu pojok. Jelas mereka juga mendatangkan doktor untuk memeriksa tulang-tulangku, memastikan tak ada yang patah, dan mengobati luka-luka bekas tinju dan tamparan. Perban-perban dan plaster di tubuhku adalah bukti bahawa mereka membutuhkan aku tetap hidup. Aduh, aku pingin kencing. Tiba-tiba saja aku memberanikan diri minta izin ke belakang. Betul-betul harus ke WC. Kalau tidak bakalan keluar di sini, kataku setengah mengancam.
Terdengar mata merah memerintah si manusia pohon agar mengikatkan sehelai kain hitam apak ke mataku dan mengikat kedua tanganku. Aku digelandang si manusia pohon berjalan melalui sebuah pintu yang besar. Aku merasa kami berjalan melalui koridor yang tak terlalu lebar, kerana si manusia pohon menyuruh aku berjalan di depannya. Aku merasa ada banyak orang di kiri kananku yang sibuk bekerja, dan seolah tak peduli bahawa ada tawanan seperti aku berjalan melalui mereka dengan mata ditutup, tangan diikat dan badan babak belur penuh darah. Ada juga satu dua suara yang sayup-sayup berkata, "Oh, ini yang baru diambil." Beberapa saat tiba-tiba saja aku merasa ada serangkaian blitz kamera menyerangku. Tap tap tap, tap tap tap. Meski mataku tertutup kain hitam, kilatan blitz itu tetap mengganggu seperti kamera paparazi yang tengah mengejar narasumbernya. Aneh sekali, mengapa ada yang tertarik memotretku. Kami tiba di depan toilet, dan si manusia pohon rupanya ingin manusiawi dengan melepas ikatan tanganku tapi tak melepas tutup mataku. "Awas, kau buka, aku bunuh kau." Aku tak bisa berlama-lama juga di toilet yang sangat basah, bau pesing dan kotoran manusia itu. Hanya beberapa saat, aku langsung keluar dan segera kuberikan kedua tanganku untuk diikat kembali. Pada saat itu, serangkaian kilatan blitz menghantam kami kembali. Manusia pohon menggerutu, "Kau ini jangan tolol. Sanalah fotonya." Terdengar tawa yang ringan. Di mana aku mendengar suara tawa seperti itu? Setelah sesi interogasi yang tak terlalu keras dibanding hari pertama, tangan kiriku diikat kembali ke pinggir velvet dan tangan kananku dibiarkan bebas. Rupanya kerana itu waktu makan. Kerana mataku masih ditutup, aku hanya bisa menebak rasa dan bentuk makanan itu, nasi bungkus. Tentu saja aku sulit menikmatinya. Bibirku masih bengkak dan berdarah. Lidahku terasa asin darah. Hidung dan mataku juga masih penuh darah kering. Tetapi aku mencuba menelan sebisanya agar tidak kelaparan. Tiba-tiba saja aku teringat gulai tengkleng buatan ibu. Dan begitu saja aku semakin merasa berdosa, kerana keluargaku pasti belum tahu aku sedang disekap dan tengah mencuba makan dalam keadaan babak belur. Sehabis makan dan minum, tiba-tiba saja ada sebuah tangan yang terasa hangat memegang lenganku. Aku menebak-nebak dia pasti seorang doktor, kerana dia memeriksa dadaku dengan stetoskop, lenganku, leherku dan telingaku. Luka-lukaku diberi obat merah dan aku hanya bisa mendengar dia berbisik-bisik melaporkan keadaanku, Alex dan Daniel kepada entah siapa. Mungkin seorang komandan di atas si mata merah. Tak lama kemudian aku mendengar mata merah mendekatiku sekaligus menyeret sebuah meja. Ah, meja penyetrum sialan itu. Tidakkah mereka bosan menyeksa kami dengan alat setrum itu? Sekali lagi terdengar suara mata merah bertanya, "Di mana Kinanti? Siapa orang-orang yang menggerakkan kami?" Lalu mereka sekali lagi mengabsen nama-nama besar yang selama ini hanya menjadi tokoh idolaku saja kerana berani bertahan diinjak Orde Baru. "Tidak tahu, tidak kenal mereka," jawabku jujur. "Bohong." Alat setrum itu menyengat paha dan dadaku. Raunganku begitu keras saling bersahutan dengan teriakan Daniel dan Alex. "Di mana Kinanti? Apakah mereka tuli? Kenapa mereka menganggap kami bakal bisa mengarang-ngarang sebuah lokasi?" Tiba-tiba saja ikatanku dilepas dan tubuhku dijungkir balikkan. Kakiku diikat dan digantung seperti ayam panggang yang dijual di warung-warung di petak 9. "Sekarang, kau sudah ingat posisi Kinanti di mana? Jakarta, Yogyakarta, Solo?" "Tidak tahu." Kali ini pecut listrik itu menghajar kaki dan punggungku. Sakitnya menusuk saraf. Aku menjerit dan minta dibunuh saja, kerana sungguh, sengatan pada saraf ini tak tertahankan sakitnya.
Pecut listrik dihentikan. Kali ini penutup mataku dibuka. Di hadapanku duduk si mata merah yang tampak begitu marah kerana aku tak kunjung memberi informasi apa pun. Dia mengambil sebuah kotak kayu dan memperlihatkan isi kotak itu kepadaku. Saya ini penyayang binatang, katanya tersenyum. Semua binatang saya pelihara, ular, harimau, monyet, anjing. Banyaklah, tapi saya juga senang serangga yang cantik dan agresif. Dia membuka kotaknya dan memamerkan isinya padaku. Karena posisi kepalaku masih terbalik, agak sulit aku melihat isi kotak itu. Si mata merah kemudian mendekatkan kotak itu ke mataku. Jempol dan telunjuknya kemudian mengambil sesuatu dari dalam kotak itu, seekor semut rangrang merah yang luar biasa besar. Perkenalkan, ini kawan saya bernama Angelina, dan ini. Dia mengeluarkan semut lain yang lebih besar lagi dengan kaki yang menggasak udara, Unita. Keduanya sangat senang menggigit bola mata manusia. Kata Angelina dan Unita, darahnya sedap. Mata merah tersenyum seperti iblis, bola matanya berkilatan, dia tampak bergairah sekali. Perlahan, dia mendekatkan kedua semut itu ke bola mataku.